Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan selalu dibahagiakan oleh Allah. Sahabat Bahagia semua, saat ini saya akan sedikit sharing tentang dua bayangan perusak hidup. Nah, penasaran nih, apa sih dua bayangan perusak hidup itu? Jadi begini, dua bayangan perusak hidup itu adalah, satu kita bahas masing-masing ya, yaitu bayangan penyesalan kita melakukan hal-hal yang sudah masa lampau. Nah, ini adalah penyesalan hidup. Bagaimana bisa terjadi? Kadang setiap orang, namanya juga makhluk sosial, pernah mengalami masa lampau. Nah, baik masa lampaunya itu sesuai harapan atau masa lampaunya tidak sesuai harapan. Nah, manusia sudah biasa, kadang manusia itu terlalu banyak bertumpu pada mulutnya orang, bukan bertumpu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika tumpuan kita itu tidak sesuai dengan harapan, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat menyesal sekali. Kalau kita sudah sangat menyesal dengan tidak sesuainya harapan bertumpu pada seseorang, maka apa yang terjadi? Emosional kita akan meningkat. Sehingga timbul rasa tidak kepercayaan kepada orang tersebut. Nah, ini adalah hal yang merugi buat diri kita sendiri. Jadi, sahabat Bahagia, jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah kita perbuat, dengan apa yang sudah kita lakukan pada waktu dulu. Sehingga saat ini Anda, sahabat Bahagia, tidak perlu, coba saya dulu tidak begini, coba saya tidak percaya sama orang itu, coba saya tidak melakukan hal ini sesuai orang itu, sehingga tidak akan terjadi kepada diri saya hal yang merugikan. Nah, ini adalah pengalaman, ini adalah kejadian pada masa lampau yang membayang-bayangi diri kita, yang bisa membuat diri kita menjadi mental block, sehingga setiap mau melakukan apapun kita menjadi ragu, kita tidak bisa berekspresi baru, atau bahasa milenialnya kita tidak bisa move on untuk menjadi orang yang lebih berhasil dalam hidup ini. Nah, itu satu, yaitu selalu terbayang dengan penyesalan masa lalu. Dan yang kedua, bayangan yang bisa merusak hidup kita adalah kondisi kita yang tidak menerima apapun yang terjadi pada diri kita pada saat ini. Nah, pada saat ini kita kalau sadar, sahabat Bahagia, banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan. Mulai nikmat apa? Kita bisa bicara, nikmat kita bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa menggerakkan tangan, kita masih bisa berjalan-jalan dengan kaki kita, dan detak jantung kita masih hidup. Nah, ini adalah begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Tapi ingat, sahabat Bahagia, kadang-kadang selama hidup ini kita melakukan sedikit kesalahan, kita sudah mengeluh, kita sudah emosi. Jangankan itu, kadang-kadang kita merasa selalu berkurang karena kita selalu melihat yang atas-atas kita, tidak pernah kita melihat yang bawah-bawah kita. Masih banyak yang hidupnya menderita di bawah kita. Ada lagi satu hal yang kadang-kadang kita banyak mengeluh dan tidak menerima, yaitu pada waktu kita saat ini diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bahagia, diuji sakit, satu sakit saja kita emosional, kita mengeluh, kok bisa saya diberi ujian ini? Kenapa Allah tidak adil pada saya? Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi bayangan hidup kita dan menjadi gagalnya kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sahabat Bahagia, kita diuji sedikit sama Allah. Contoh ujian sakit, misal dikatakan sakit, divonis sakit diabetes mellitus atau sakit kencing manis. Nah, padahal kalau kita cermati, kita pahami,
hanya satu sakit yang Allah berikan. Sedangkan nikmat yang lain seperti jantung kita, ginjal kita, penglihatan kita masih banyak. Sahabat bahagia, dari dua bayangan perusak kehidupan kita ini, kita perlu pahami dan kita perlu sadari bahwa semua itu atas izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi. Tapi yang kita harapkan selain izin Allah semuanya yaitu ridho Allah. Jadi dapat izin Allah dan ridho Allah, insya Allah kita akan menjadi hidup yang berkah, hidup yang tenang, hidup yang sesuai keinginan kita atau harapan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita ikhlas menerima apa yang sudah Allah berikan pada saat ini ataupun pada waktu masa lampau dulu. Jadi tidak akan pernah ada penyesalan, justru ada kenikmatan yang harus kita syukuri. Sahabat bahagia, mudah-mudahan ini sedikit untuk saling mengingatkan terhadap diri saya sendiri dan juga sahabat bahagia semua. Kenapa saya saling mengingatkan? Karena namanya manusia, keimanannya bisa naik, bisa turun. Disinilah fungsi sebagai seorang teman, fungsi sebagai seorang saudara untuk saling mengingatkan tetap di jalan koridor yang lurus atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.